berita dasarnya wah siapa di negara ini terus tiap orang saya atas nama dan makanya Pak kita sama-sama kalau dia ingin calon pemimpin calon negarawan saya harusnya mudah kita kalau tidak ada saudara pakai ulama tidak ada pakai pasal. Ternyata pada waktu itu tidak ada mandat resmi. Kita mau cek anggaran dasarnya. Apakah anggaran dasar yang ada ini ada anggaran dasar yang sudah diperbarui di Kumham? Ya itu yang belum kita lihat nih. Belum dihadirkan karena kita tahu bahwa anggaran dasarnya masih anggaran dasar yang lama, perubahan kepengurusan atau tidak seperti itu. Hakim meminta untuk kita minta melalui hakim sampai sekarang masih mengejar, bahkan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk upaya paksa. Sedangkan dia sendiri pun tidak tahu. Yang dia tahu persoalannya adalah dia mengatakan orang-orang Kalimantan itu tersinggung karena ada kata-kata jin buang anak. Kita tanya jin buang anak itu bentuknya fisik, real, atau bentuknya metafor atau kiasan. Dia juga nggak bisa jawab. Karena bagaimanapun penting Pak, karena dia di persidangan ini mengatasi organisasi. Apakah betul secara penggunaan bisa terjadi melakukan organisasi atau hanya pribadi? Kalau sampai tidak distorkan, berarti nanti biasanya hanya pribadi. Tapi kalau bisa, tidak organisasi berhak. Ada yang motor terus siap mulai. Baik, ini ada informasi ya. Jadi untuk saksi kita memang telah dipanggil secara tertutup dan sudah hadir Pak. Tetapi perlu dipanggil lagi, tidak hadir panggil paksa. Karena kewajiban menjadi saksi itu wajib. Kecuali ada yang apalagi dia diuji Pak. Kalau dia bertanggung jawab terhadap keterangan kita ada seyogianya hadir. Dan kita sering kebenarannya. Jangan masalah ucapannya. Dia bilang jangan apa waktu siapa dasarnya. Wah siapa di negara ini terus tiap orang saya atas nama dan makanya Pak kita sama-sama. Kalau dia ingin calon pemimpin calon negarawan saya harusnya mudah kita. Kalau tidak ada saudara pakai ulama tidak ada pakai pasal. Pas saja wajib Pak. Malah di dalam posisi ini kita sepakat dia ya. Baik, saya kira Tapi adalah kewajiban jaksa penuntut umum adalah ini hukum acara nih. Kewajiban jaksa penuntut umum itu membuktikan apakah betul dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana cara mereka membuktikan? Adalah menghadirkan alat-alat bukti. Satu di antara alat bukti itu adalah keterangan saksi-saksi. Sepanjang persidangan ini, keterangan saksi sudah diperiksa maupun saksi pelapor, Bintang Wayu, tidak ada yang mengarahkan dakwaan jaksa itu bisa terpenuhi. Justru berbalik semua seperti itu. Ya, contoh saksi pelapor si Bintang apa itu? Sampai saat ini kan tidak hadir. S2. Dia adalah SEMI itu, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya, dari underbow-nya atau sayapnya atau bahasa mereka itu adalah apa? Serumpun. Nah, serumpun SI. Saya kan tanya, SI itu kan 3 prinsipnya. Semurni-murninya tauhid, ya kan? Setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, ya kan? Seluas-luasnya bersiasat. Dia nggak paham itu. Cerita tentang Serikat Dagang Islam dia nggak paham juga. Nah, dia menyatakan bahwa secara legal standing dia adalah mewakili organisasinya. Maka hakim menanyakan sekarang ini, kalau dia mewakili organisasinya, apa ada mandat dari organisasinya seperti itu? Nah, ternyata pada waktu itu tidak ada mandat resmi. Kita mau cek anggaran dasarnya. Apakah anggaran dasar yang ada ini ada anggaran dasar yang sudah diperbarui di Kumham? Ya itu yang belum kita lihat nih. Belum dihadirkan karena kita tahu bahwa anggaran dasarnya masih anggaran dasar yang lama, perubahan kepengurusan atau tidak seperti itu. Hakim meminta untuk kita minta melalui hakim sampai sekarang masih mengejar, bahkan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk upaya paksa.
Sedangkan dia sendiri pun tidak tahu. Yang dia tahu persoalannya adalah dia mengatakan orang-orang Kalimantan itu tersinggung karena ada kata-kata jin buang anak. Kita tanya jin buang anak itu bentuknya fisik, real, atau bentuknya metafor atau kiasan. Dia juga nggak bisa jawab. Salah seorang advokat rekan kami menanyakan, kalau disebut adalah lidahmu setajam silet, apa ada di lidah itu silet? Dia jawab nggak ada. Kalau ditanya mulutmu harimaumu, apa yang di mulutnya ada harimau? Dia jawab nggak ada. Ditanya lagi bahwa wajahmu, alismu bagaikan semut beriring, dia juga nggak bisa jawab, nggak ada semut. Wajah dia yang ganteng bagaikan rembulan, memang di wajah ada rembulan. Dia juga menjawab tidak. Sama hal yang sama, tak kalah kita tanyakan bagaimana dengan jin buang anak. Pokoknya jin buang anak daerah itu jin yang biasa buang anak. Kita tanya di mana tempat jin buang anak, dia juga nggak tahu seperti itu. Kita tanya unsurnya mana yang disebut Edi menghina orang Kalimantan, ada nggak di dalam videonya Pak Edi itu menyebut Kalimantan? Tidak. Dia jawab juga tidak ada. Adakah menyebut yang namanya agama? Juga tidak ada. Ras juga nggak ada. Ras itu kan macam-macam, ada ras Arya, ras Arab, ras macam-macam. Adakah menyebut antar golongan? Antar golongan itu kan di Indonesia ini 3. Golongan Eropa atau orang yang menundukkan pada golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi. Adakah? Ya juga tidak. Artinya apa yang dimaksud dengan kategori sara itu sudah tidak terpenuhi di dalam dakwaan. Membuat keonaran. Nah, dia juga tidak tahu membuat keonaran itu. Apakah beda antara demo dan keonaran? Menurut dia adalah beda. Demo dibolehkan, keonaran nggak boleh. Kita tanya, keonaran yang mana yang terjadi? Dia juga nggak tahu. Gitu. Dan banyak juga ada saksi juga yang merasa tersinggung. Orang Purwokerto dan Banyumas, pengusaha. Ini lebih memprihatinkan lagi. Kita tanya, pernah nonton videonya? Nggak pernah tahu dia. Nggak pernah buka, dia nggak ngerti. Hanya ditunjukin oleh penyidik pada waktu pemeriksaan. Tersinggungnya di mana? Ya menyatakan kami dianggap tidak mampu, pengusaha yang namanya Purwokerto dan Banyumas. Di mana kalimatnya Edi dalam video itu menyebutkan pengusaha Banyumas tidak mampu? Tidak ada. Jadi kesimpulan, jadi ini lebih banyak adalah keterangan saksi bukan berdasarkan dia lihat, ya dengar, dia yang diketahui, tapi berdasarkan pandangan dan pendapatnya saudara saksi. Begitu juga kemarin ada dari Kementerian Keuangan. Kita kasih data-data. Dari data Kementerian Keuangan juga menginventarisasi banyak aset-aset di Jakarta ini. Aset-aset itu bisa juga dilakukan dijual, bisa juga diupayakan dioptimalkan. Nah, Edi menyatakan ada sebagian aset-aset itu bekerja. Dari mana Edi menyatakan? Edi mengutip pendapat dari summary eksekutif yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup, konsorsium. Karena tidak hanya Walhi, ada Jatam, ada lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, dia menyatakan bahwa seluruh masyarakat Kalimantan menolak. Kita katakan, apakah pernah mendengar yang namanya suku balik, yang namanya Yati, yang keberatan, yang sampai menggugat di MK? Juga dia tidak tahu. Dia pernah nggak ada kelompok masyarakat yang menolak ibu kota? Juga dia tidak tahu. Nah, tapi yang terakhir menyatakan boleh saja. Artinya apa yang dikemukakan oleh Edi tidak kabar bohong. Dan itu juga diakui juga oleh Kementerian Keuangan. Kemungkinan itu bisa dilakukan. Kementerian Keuangan kan juga menyatakan seperti itu dari aset-aset negara. Nah, ini menyangkut masalah yang sekarang ini ada saksi yang terakhir ini. Saksi terakhir ini ada orang pertambangan. Sayangnya, ini hakim juga tadi. Sayangnya dia tidak menguasai tupoksinya. Ditanya, dia taunya adalah areal inti. Areal itu kalau bahasa kita ring 1 betul. Di areal itu memang tidak ada tambang. Di areal inti itu adalah kawasan perkebunan. Namanya bukan. Kawasan perkebunan miliknya PT Sukato Nonoto. Perkawanan PT Timber apa seperti itu. Emang kawasan itu adalah kawasan hutan. Hutan tanaman industri. Apakah dia tahu ada gali-galian tambang? Dia tahu, dianggap dia di luar yang namanya kawasan inti tadi. Dia sebut itu ada beberapa tambang dan sebagainya. Kita menyebutkan ada temuan dari Walhi 90-an tambang yang hasil tambang itu dieksplorasi sehingga meninggalkan lubang yang begitu besar. Hakim juga menyatakan tadi, hakim juga menunjukkan bukti galian-galian atau mengibatkan lubang itu. Nah, juga gambar ya. Juga dia mengatakan ada sebagainya. Jadi keterangan saksi ini sesungguhnya adalah
keterangan seluruh yang hadirkan saksi ini adalah menguntungkan pihak Edi, walaupun kita belum tahap pembelaan seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja saksi-saksi yang lain. Kalau ternyata jaksa penuntut umum tidak mampu ya kan membuktikan dalil dan dakwaannya, maka seharusnya nanti saudara Edi itu harus onslah, setidak-tidaknya onslah atau prespa bebas murni, atau perbuatannya itu bukan perbuatan pidana. Lepas dari itu. Berapa persen optimisnya? Ya kalau dari saksi yang sekarang ini, ya optimis kita. Kalau yang ada, yang sekarang ini. 100%. Ya kalau Iya. sekarang, kalau yang sekarang, kita kan belum tahu saksi-saksi berikutnya. Kita kan nggak mau memproyeksi mendahului persidangan, nggak boleh itu. Itu melanggar yang namanya contempt of court. Sampai sekarang kita Sampai yakin. hari ini kita yakin Yakin. 100% jaksa gagal membuktikan dakwaannya. Itu aja. Allah Akbar. Lagi satu. Ya. Dari seluruh rangkaian persidangan yang perlu kita garis bawahi itu adalah bahwa semua saksi itu melihat video itu setelah beberapa hari kemudian. Jadi di mana bisa dianggap itu sebagai membuat kegaduhan, sedangkan selalu ada tempo. Ada juga beberapa saksi yang melihatnya begitu di BAP. Itu jadi sangat menyedihkan kita, padahal dasar diajukannya saudara terdakwa itu adalah video itu. Nah, jadi itu perlu digarisbawahi oleh semua yang ingin mengetahui ini, bagaimana mungkin seorang menjadi terdakwa apabila dasarnya itu dan dianggap membuat kegaduhan baru terjadi pada saat ditonton setelah di pengadilan. Pada saat di BAP. Terus sudah itu pada saat beberapa hari, kalau namanya akibat itu langsung, nggak ada jeda. Itu namanya membuat keonaran dan kegaduhan, itu langsung. Akibat langsung daripada pernyataan Edi Suyadi membuat kegaduhan. Ini semua saksi menyatakan beberapa hari setelah diadakannya acara itu. Jadi itu perlu digarisbawahi dan dipertanyakan di mana kegaduhan dan keonaran yang diakibatkan atas video itu. Jadi memang saksi, saya menyimpulkan keterangan Ibu Nora ini. Saksi menjelaskan semua bahwa yang terjadi itu adalah demonstrasi atas pernyataannya Edi. Tak kala kita tanya apakah identik demonstrasi dengan kegaduhan, dijawab tidak. Demonstrasi memang ada, hak. Demonstrasi kan dibolehkan oleh undang-undang. Saya bicara aja kalau ada orang nggak suka dia mau demonstrasi, saya juga boleh kan. Dan saya berkewajiban melindungi orang yang berdemonstrasi itu, walaupun dia mendemonstrasi saya seperti itu. Itulah negara demokrasi. Cuman kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan itu tidak pernah ada. Gitu. Berita bohong juga berita bohongnya yang mana seperti itu. Jadi kan seperti itulah. Oke? Mantap. Makasih Bang. Makasih. Bayar berapa ini ke narasumber?